Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Tidak seperti sepeda MTB, road bike memiliki keterbatasan dalam menaklukkan tanjakan. Karena low gear rasio yang dimiliki road bike lebih tinggi dibandingkan sepeda MTB, memaksakan diri bersepeda di tanjakan dengan gradien yang melebihi kemampuan pesepeda sangat berbahaya. Bersepeda di dalam zona aman detak jantung akan menyelamatkan kita dari kondisi yang tidak diinginkan. Apalagi jalur yang dilewati tanjakan panjang. Sebutlah jalur Bandung-Lembang sejauh 9 km dengan gradien rata-rata 5,4% dan gradien maksimal 21%. Membutuhkan kesiapan pesepeda. Agar kita tetap bersepeda dengan aman, maka kenali terlebih dahulu jalur bersepeda, berapa gradien rata-rata dan berapa gradien puncaknya. Kemudian hitung apakah gradien tersebut mampu kita lewati. Mengetahui gradien jalan bisa kita dapatkan dengan mudah, misalnya dengan menggunakan Google Earth. Tetapi mengetahui kemampuan fisik dan batasan giring sepeda membutuhkan data yang lebih personal, karena melibatkan drivetrain, posisi bersepeda, dan power yang kita miliki. Berikut ini uraian singkat bagaimana batas kemampuan road bike di tanjakan dikaitkan dengan zona detak jantung. Kemampuan mekanik. Hal yang pertama harus kita ketahui adalah kemampuan mekanik dari sepeda kita. Kemampuan mekanik di sini adalah seberapa rendah low gear yang dimiliki sepeda kita. Crankset road bike, bila kita hanya mempertimbangkan yang standar, yang umum untuk road bike hanya memiliki 3 jenis, yaitu 5339T, 5236T, dan 5034T. Dari ketiga crankset ini, jenis crankset standar 5339T bisa kita singkirkan terlebih dahulu, karena crankset ini biasanya hanya untuk pesepeda profesional. Jadi tinggal 2 jenis crankset dengan chainring terendah 36T dan 34T. Kemudian low sprocket di road bike biasanya 28T, 30T, 32T, dan 34T. Bila kita menghitung gear ratio, kombinasi chainring terkecil dan low sprocket road bike terdapat 8 gear ratio dan ada 2 pasang gear ratio yang sama, maka tertinggal 6 gear ratio. Dari ke-6 gear ratio tersebut, bila sepeda menggunakan ban 700x25C dan bila sepeda dikayuh dengan cadence 60 rpm, maka kita akan mendapatkan rentang kecepatan antara 7,6 km per jam sampai 9,77 km per jam. Dari rentang kecepatan di low gear road bike ini, saya bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kecepatan 7,6 sampai 9 km per jam dan kelompok kecepatan 9,01 sampai 9,77 km per jam. Kemampuan pesepeda. Banyak orang bila membicarakan kemampuan pesepeda, khususnya di tanjakan, menggunakan data power to weight. Data power to weight memang bagus bila digunakan untuk membandingkan kemampuan antar pesepeda di tanjakan. Tetapi untuk mengukur kemampuan kita dalam menghadapi tanjakan, data yang paling penting adalah FTP, Functional Threshold Power. Dari data FTP, kita bisa mengetahui batas kemampuan kita. Apakah masih aman untuk menghadapi tanjakan dengan gradien tertentu? Kapan kita harus TTB ketika menghadapi gradien maksimum di jalur bersepeda kita? Memang FTP jarang dimiliki oleh pesepeda amatir, apalagi pesepeda rekreasi. Tetapi jangan kecil hati dulu. Kembali kita meminta jasa Training Peaks. Data yang kita gunakan adalah data FT untuk pesepeda moderat, yaitu 3,36 watt per kilogram untuk laki-laki. Maka untuk contoh di video ini, pesepeda laki-laki dengan berat badan 70 kg akan memiliki FTP sebesar 235 watt. Kebutuhan power di beberapa gradien. Berdasarkan rumus power, saya membuat tabel kebutuhan power untuk masing-masing gradien
berdasarkan berat total pesepeda. Asumsi yang digunakan dalam video ini adalah posisi duduk pesepeda adalah backup, posisi paling tegak di road bike, dan posisi ini diperkirakan memiliki frontal area 0,277 meter persegi. Kemudian drag koefisien adalah 0,63, kepadatan udara 1,22601 kg per meter kubik, koefisien rolling resistance 0,005, dan kehilangan power akibat mechanical resistance sebanyak 3%. Tabel kebutuhan power ini menggunakan kecepatan pada low gear yang dimiliki oleh road bike dengan cadence ideal 60 rpm. Semakin besar kecepatan, semakin besar pula power yang dibutuhkan. Dan semakin kecil kecepatan, semakin kecil pula power yang dibutuhkan. Tetapi menggunakan kecepatan di bawah kecepatan low gear dengan cadence 60 rpm sangat tidak ideal karena berbagai pertimbangan. Dari kecepatan ini, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, saya membuat dua tabel untuk dua kelompok kecepatan. Cara menggunakan tabel. Langkah pertama adalah mengetahui di kelompok kecepatan mana sepeda kita. Walaupun ketika saya mengelompokkan kecepatan menggunakan ban 700 x 25C, tetapi tabel masih bisa digunakan untuk sepeda yang lain dengan mengacu pada kelompok kecepatan. Menghitung kecepatan di low gear sepeda adalah dengan rumus gear ratio dikalikan keliling ban dikalikan cadence. Kemudian hasilnya dibagi 16,667 untuk menghasilkan kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Misalnya sepeda Anda menggunakan crankset Shimano 105 FC5703 dengan kombinasi chainring 50, 39, 30T, dan kaset yang digunakan adalah CS 5700 dengan kombinasi 11, 25T, dan ban yang digunakan adalah 650 x 25B yang memiliki keliling ban sebesar 1,99 meter. Dari data tersebut, low gear rasio sepeda adalah 1,2. Maka kecepatan sepeda dengan cadence 60 rpm adalah 1,2 dikali 1,99 dikali 60 dibagi 16,667 menjadi 8,6 km per jam. Karena kecepatan low gear sepeda adalah 8,6 km per jam, maka tabel yang digunakan adalah tabel ke-1, yaitu tabel untuk kecepatan rata-rata 7,6 sampai 9 km per jam. Langkah kedua adalah mengetahui power untuk zona bersepeda. Kali ini saya menggunakan dua zona bersepeda, yaitu zona 3 yang membutuhkan 75 sampai 90% dari FTP dan zona 4 90 sampai 105% dari FTP. Zona 3 digunakan untuk mengetahui kemampuan di tanjakan dengan gradien rata-rata, sedangkan zona 4 untuk menghadapi tanjakan dengan gradien maksimum. Kemudian pilih baris yang sesuai dengan berat total. Berat total adalah jumlah berat pesepeda, sepeda, dan perbekalan. Dari baris ini, cari angka power yang mendekati untuk zona 3 dan zona 4. Misalnya pesepeda dengan berat total 80 kg dan FTP 235 watt yang berarti memiliki power untuk zona 3 sebesar 211,5 watt, 90% dari FTP. Dan untuk zona 4 sebesar 246,75 watt, 105% dari FTP. Maka bila menggunakan kecepatan low gear di kelompok 1, gradien yang bisa dilewati untuk rata-rata gradien zona 3 adalah tanjakan dengan gradien 11%. Dan untuk memforsir tenaga ke zona 4, maka tanjakan maksimum yang bisa dilewati adalah 13%. Sedangkan bila kemampuan mekanik sepeda berada di kecepatan antara 9,01 sampai 9,77 km per jam, pesepeda hanya mampu ditanjakan dengan gradien rata-rata 9% dan tanjakan maksimum 11%. Jadi bila Anda memiliki kemampuan hanya ditanjakan dengan gradien 11% dan maksimum 13%, ketika melibas jalur Bandung-Lembang, Anda bisa santai di kebanyakan perjalanan. Tetapi ketika memasuki tanjakan maksimum di depan pusat pendidikan Kowat yang memiliki gradien 21%, silakan TTB, tuntun baik. Jangan memaksakan diri karena gradien 21%
membutuhkan power 360 sampai 427 watt, 153 sampai 182% dari FTP yang dimiliki. Sebagai pertimbangan, kebutuhan power untuk zona 7 adalah 130% ke atas, dan biasanya ini hanya dilakukan oleh pembalap profesional ketika mendekati garis finish. Tanjakan di depan Kowat ini akan lebih realistis dilewati oleh pesepeda dengan berat total 60 kg dengan power absolut yang sama, yaitu 235 watt, karena hanya membutuhkan power antara 270 sampai 321 watt untuk kelompok dengan low gear terendah. Hanya membutuhkan power untuk zona 5 dengan 105 sampai 120% dari FTP atau 246,75 sampai 282 watt. Kesimpulan, meningkatkan kemampuan drivetrain hanya sedikit lebih membantu dalam menghadapi tanjakan di gradien kritis di atas 15%, tetapi meningkatkan power to weight jauh lebih membantu dalam menghadapi tanjakan kritis. Ayo latih kemampuanmu, bukan berlomba meningkatkan drivetrain. Don't buy upgrade, ride upgrade. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.